Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebagian besar orang Kristen mungkin sudah menyadari bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun yang seringkali kurang kita sadari adalah pentingnya motivasi yang benar ketika kita datang ke hadirat Tuhan, khususnya untuk berdoa. Jika saudara bertemu dengan sahabat saudara, bukankah saudara juga berharap bahwa dia datang kepada saudara dengan maksud yang tulus? Nah, begitu juga ketika kita berdoa. Penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan dengan maksud yang tulus. Terkadang kita bisa terjebak dalam motivasi-motivasi yang kurang tepat dalam berdoa. Misalnya, yang pertama kita berdoa hanya karena semata-mata menganggap doa sebagai kewajiban atau kebiasaan. Bangun tidur berdoa, ya karena sudah biasa rutin seperti itu. Mau makan berdoa, ya kan orang Kristen sudah biasa mau makan berdoa dulu. Mau pelayanan apalagi, kan harus berdoa dulu, dan seterusnya. Lama-kelamaan, doa akan sekedar menjadi formalitas dalam kehidupan kita, tanpa ada lagi kesungguhan hati dalam setiap kata-kata kita ataupun sikap doa kita. Doa kita menjadi seperti hafalan ketimbang percakapan dengan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa hanya semata-mata karena kita punya permohonan yang kita ingin Tuhan kabulkan. Terkadang bahkan kita mengutip ayat-ayat Alkitab walaupun tidak sesuai dengan konteksnya, demi mencoba meyakinkan Tuhan dan diri kita sendiri bahwa permohonan kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kata-kata doa kita hanya terbatas pada Tuhan, tolong lancarkan ini, lancarkan itu, berkati ini, berkati itu, kabulkan ini, kabulkan itu. Terkadang mungkin tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan Yesus hanya sebagai bos yang kita harapkan cukup tanda tangan saja menyetujui proposal kita. Kita mungkin tidak mau ambil pusing lagi apakah Tuhan punya pertimbangan lain atas rencana-rencana kita. Saudara, ada yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan jin lampu Aladin. Tuhan Yesus tidak selalu mengabulkan apa yang kita minta. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia memiliki kehendak dan hanya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sama seperti orang tua yang sangat mengasihi anaknya, terkadang jawaban yang diberikan bisa ya, tapi bisa juga tunggu, bisa juga tidak. Nah, apakah kita sudah memiliki sikap sebagai anak yang baik, yang dapat percaya pada apapun jawaban Bapanya? Yang ketiga, ketika kita berdoa, kita mungkin punya anggapan bahwa kehendak kita adalah yang paling benar dan yang paling rohani. Misalnya, ketika kita datang mengadu kepada Tuhan tentang permasalahan kita dengan orang lain. Kemudian kita berdoa dengan anggapan bahwa kita pasti dibela dan dimenangkan oleh Tuhan karena kita berdoa. Kadang-kadang mungkin kita tidak mempertimbangkan ulang apakah ada sikap atau pandangan kita yang salah atau mungkin perlu diubah. Saudara, idealnya doa itu bukan untuk mengubah Tuhan tetapi untuk mengubah diri kita. Ketika kita berdoa, kita mengintrospeksi diri, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukankah idealnya semakin sering kita berdoa, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, bukan Yesus yang semakin serupa dengan kita? Justru rasanya janggal bukan jika kita sering berdoa, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Idealnya, semakin sering kita berdoa, kita menjadi lebih sabar, lebih mengasihi, lebih rendah hati, dan juga lebih mudah mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi mari kita miliki motivasi yang tulus ketika kita datang dalam doa kita. Datanglah menghadap Tuhan secara sederhana dan apa adanya. Nanti menyampaikan tentang doa yang begitu luar biasa ya. Janganlah kita menjadikan doa itu rutinitas dan anggap oke, karena seorang Kristen saya wajib doa, that's it. Tapi coba jadikan doa itu suatu enjoyment, yaitu kamu enjoy banget komunikasi dengan Tuhan yang begitu baik dengan Anda dan saya. Kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini yang begitu luar biasa, saya masih sehat Tuhan, udah pulang dari kerja Tuhan, thank you Tuhan, hari ini great day, semuanya baik. Nah, kita komunikasi dengan Tuhan. Marilah jadikan doa itu kita punya lifestyle. Lifestyle itu adalah kita punya pola hidup lah. Dan kita pasti akan enjoy berbicara dengan Tuhan yang begitu cinta pada kita. Bukan rutinitas ataupun kewajiban, tapi rindu gitu loh. Dan enjoy bicara dengan Bapak kita, yaitu Yesus Kristus. Yang mari kita build up, kita punya hubungan dengan Tuhan sedemikian dekat, dan kita waktu berdoa itu senang sekali bisa ketemu Dia. Ya, kalau kita punya hati seperti itu, kita akan senang sekali, enjoy sekali untuk berdoa. Mari kita sama-sama tutup sharing hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan bentuklah kami, bantulah kami supaya kami senantiasa ngerti bahwa doa itu bukan terpaksa, bukan kita punya kewajiban, tapi kita punya enjoyment, kita punya kerinduan untuk mau berdoa bersama dengan berkomunikasi dengan Engkau. Bentuklah kami, lubahlah kami dalam nama Engkau. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Ia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.